بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل. وصلتم يا الله يا الله يا الله لا تسمع عني لا تسمع عني. Sebelum kita bicara fikih, pada pertemuan kita yang lalu kita masih membicarakan tentang surah Wal 'Asri. Sebagaimana telah kita maklumi, manusia siapapun orangnya, makhluk apapun namanya, tidak lepas dan tidak bakalan keluar daripada asar, masa. Baik masa yang telah lalu, masa yang akan datang, masa yang sedang, manusia tidak bisa lepas. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan masa keluar dari masa. Dari masa yang ada banyak kita dapat pelajaran. Kita kadang-kadang dididik oleh karena masa. Kita dapat pelajaran oleh karena masa. Kan kita tahu bahwa kita masih anak-anak, sampai sekarang kita banyak pengertian, banyak pengalaman, banyak pelajaran karena lantaran masa yang ngajarin kita. Baik itu pelajaran yang bagus ataupun pelajaran yang jelek. Yang tentunya yang bagus kita ambil, yang jelek kita buang. Itu akal manusia semacam itu. Yang faedah ada manfaatnya diambil, yang tidak ada manfaatnya dan membahayakan itu dibuang. Itu disepakati oleh akal manusia. Udah kita bicarakan, Allah kasih tahu orang-orang yang mendapatkan ma'isyatan donka, hidup serba dalam kesempitan hati. Bahaya orang kalau sempit hati. Kalau sempit ekonomi tapi lega dia punya hati, bisa berkembang. Hidup tidak selalu dilema. Tapi kalau udah sempit hati, meskipun dia orang kaya, selalu hidup ada dilema selalu. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Itu udah kita bicarakan pada pertemuan kita. Dan di akhirat mereka kami giring dalam keadaan a'ma, buta. Padahal di dunianya nggak buta. Kan buta itu macam-macam. Ada orang yang perlu bantuan, padahal kita melihat kita seakan-akan buta. Ada orang yang kita dengar dan kita mampu untuk membantu, seakan-akan kita tuli. Itu kan makna kalau buta yang kita tahu, buta mata. Padahal kalau pengertian buta agama terlalu banget dalam. La ta'amal, yang dibilang la amya ya'ma, itu buta artinya. La ta'amal absar walakin ta'amal qulub. Ya. Hati mereka yang buta. Dah itu telah kita bicarakan dulu. Intinya sampai di kalimat ayat illal ladzina amanu
wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kita minta kepada Allah Ta'ala agar kita masuk dalam istisnayat, pengecualian. Ya, minta kita. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia dalam keadaan rugi, siapapun orangnya. Ahli ibadat rugi. Dari mana ruginya? Yang mestinya dia bisa kerjain, dia kagak kerjain. Artinya yang abdol. Umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hebatnya begini. Saudara sholat dengan siwak, antara saudara tidak bersiwak pahalanya besar yang dengan bersiwak. Jadi ukurannya kalau Anda sholat sekian kali tapi Anda dengan bersiwak sekali dalam sholat, itu sudah menyamai sekian kali. Ya kan? Kalinya itu berapa? Menurut catatan 70 rakaat. Salat bil siwakin khairun min sab'ina rakaah. Bila rakaah satu rakaat bukan satu salat. Meskipun minimal salat adalah satu rakaat seperti witir. Ya, satu rakaat Anda bersiwak, tapi memang siwak itu selalu. Kalau Anda nggak bersiwak, paling kagak ketika wudhu kumur-kumur tangan Anda mana masukin dalam mulut. Itu pun bagian daripada ajaran agama. Tapi yang begitu-begitu kita tinggalin, agama nggak rugi, yang rugi kita. Itu lebih khusr. Anda dalam keadaan rugi. Ya, karena tidak sesuai Anda mampu. Dan hebatnya nih kita orang-orang Islam ya, dikasih kalau Anda dari muda paksain hatamin Quran, ntar ulangin lagi hatamin Quran, hatamin kulhu, hatamin la ilaha illallah sekian ribu kali, pokoknya digenjot habis-habisan ketika muda. Ketika muda kan manusia pasti ada syuyukho, masa tua. Ketika tua itu Anda nggak mampu untuk sholat sekian banyak rakaat, untuk diri sekian lamanya dalam sholat, sekian rukuknya, sekian. Waduh, itu kerjaan kita bilang Masya Allah dulu waktu muda, kok kenapa waktu tua nggak mampu? Ya memang berkurang. Memang berkurang. Ya, tapi agama tuh kita berkurang nggak jadi kurang pahala. Sebab memang tenaga kita paksain kita nggak mampu. Ya, kita paksain nggak mampu. Kan kalau kita baca watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Qad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu. Itu tuh palahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang enggak terputus terus. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati palahum ajrun ghairu mamnun. Tapi kalau enggak diusahakan dari muda, kita berleha-leha aja kagak kepengen kita bikin grup grup bikin hatam Quran, grup bikin hatam kulhu sekian ribu, grup bikin kita la ilaha illallah. Sebelum dengan grup itu kita semangat umpamanya bikin widu. Nanti itu kalau andai kita berkurang, kita berkurang, kita punya tenaga, itu kita minta sama Allah Ta'ala itu kita termasuk golongan yang mana dari itu? Yang dikatakan illalladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau nggak masuk, nggak ada usaha kita, aduh repot dah kita deh. Dari lempengan mana? Hanya agama kasih kita lini banyak.
Kalau Anda nggak bisa masuk dalam bab ini, dalam pintu ini, Anda masuk bisa dalam pintu ini. Dan nanti asik. Dan kerjakan itu dengan amal yang soleh benar-benar. Kata Al-Quran kan begitu ya. Ya, kata Al-Quran semacam itu. Di sini dikatakan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Illal ladzina amanu syarat wa 'amilus shalihat. Asalnya wa 'amilu al-a'mala as-shalihat. Dibuang ya kata amal. Kerjakan kerjaan yang baik, yang soleh. Tingkatan soleh itu dulu pernah guru bilang, apa itu soleh? Al-qaim bihukukillah wa hukuk ibadillah. Kata guru itu ya. Yang namanya soleh, orang yang bisa melaksanakan hak kepada Allah Ta'ala, kewajiban-kewajiban dia pada Allah Ta'ala. Dan dia melaksanakan juga kewajiban kepada manusia. Jadi kalau dia bagus hubungan dengan Allah Ta'ala, dia rebek hubungan dengan manusia, bukan soleh itu, belum jadi soleh. Wa amilus shalihat ay a'mal as-shalihat alal wajhis sahih, atas cara yang benar. Kalau udah benar larinya harus ada bimbingan guru. Ya, harus ada bimbingan guru ala wajhis sahih, atas cara yang benar. Ya, harus ada bimbingan guru. Kalau nggak ada bimbingan guru, nggak dianggap dia soleh. Nggak ada bimbingan guru, nggak ala wajhis sahih. Jadi amalus saleh ala wajhis sahih. Mukhlisin, ikhlas. Kalau ikhlas enteng, kerjaan tuh ikhlas. Kita adain maulid, pasti ada kekurangan, pasti ada kekurangan. Ya, nggak ada kata sempurna, kagak. Ya, idza tammal bina'u bada naqsuh, kata orang-orang bilang. Kalau bangunan udah siap, udah gunting wida hari dah bangunan, besok hari Minggu gunting wida kita bangunan. Udah sempurna. Kata kita, padahal pada naqsu akan terlihat kekurangan. Aduh, ini nih dikasih tahu sama hujan, masuk air hujan. Kasih tahu sama hujan, padahal insinyurnya udah masya Allah. Ya, engineeringnya udah luar masya Allah, muhandisnya kalau Arab muhandisnya udah masya Allah, tapi ya begitulah memang. Agak ada yang sempurna. Apabila udah selesai pasti ada yang kekurangan. Kita alhamdulillah ya, datang Habib dari Madinah, ada Habib yang terjemahin, alhamdulillah ya. Kalau kita disuruh terjemahin kita bingung. Itu kan gak ngerti bahasa Arab. Tapi dari Madinah ngomong bahasa Arab lagi, orang Indonesia. Kita yang hadir orang Indonesia, untung ada Habib kita nih, alhamdulillah yang terjemahin. Alhamdulillah, ini kita dapat deh. Oh, maksudnya begitu. Ya, kalau aneh disuruh terjemahin, aneh kata aja, masa bodoh benar kagak. Namanya kita orang Indonesia. Orang Indonesia kita. Kata Allah Ta'ala, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Laki perempuan mau ketemu, tapi bahasanya bukan man yarju. Al-Quran tuh ya, antiknya begitu ya. Kadang-kadang kita kagak ngerti deh. Man kana yarju liqa'a rabbi, bukan man yarju langsung itu siapa yang berharap, enggak. Mangkana, ada kananya ya, ada kananya. Itu kan dibicarain sama ulama-ulama. Kalau kita sih nggak bicarain deh gini. Jadi bukan semata-mata orangnya, tapi sifatnya udah kepengen ketemu sama Allah. Jadi bukan semata-mata man, kalau memang zatan itu ya, ada kana kaunnya. Ya kata-kata ulama. Ya. Kata-kata ulama.
Jadi man kana yarju liqa'a rabbi falyamal, mau bertemu sama Allah Ta'ala kan persiapan pertemuan dulu. Apaan? Gak disetahu, falyamal amalan sholihah. Enggak ada orang tua umurnya lebih dari 85 masih sehat. Dia ngomong sama kita begini doang, atau yang kita jadi pikiran, ya Allah, kita ini amal belum tentu bisa ketemu amal-amal kita nanti di akhirat kalau kita nggak bener. Kalau kita nggak bener, yang kita harapin kita bisa ketemu amal kita yang bener nih di akhirat. Itu benernya itu dicari. Ya, dalam pelaksanaan maulid, alhamdulillah capek panitia pasti. Tapi mudah-mudahan capeknya yang ada manfaat buat akhirat kita. Kalau manfaat buat dunia sih selesai. Oh dikasihannya duit sekian, oh masya Allah paling habis. Dikasihannya nasi, paling masuknya ke WC. Itu semuanya begitu. Yang kita harapin apaan sih? Manfaat akhirat, udah manfaat akhirat. Kata Allah Ta'ala, man amila salihan min zakarin wa unsa, siapa orang yang beramal soleh, baik laki atau perempuan, diajarin. Kalau kita punya bini, ajarin tuh kerjaan yang soleh gimana. Kita punya anak, kita ajarin. Ya, man, siapa orang amila, ngerjain solehan min zakarin wa unsa fahuwa mu'min, alhamdulillah kita iman, alhamdulillah. Ya hanya kita perkuat iman kita, jadidu imanakum bila ilaha illallah, biasain baca la ilaha illallah minimalnya berapa kali, tergantung antum dah ya. Kalau agak lambatan kasih berapa kali ya, tergantung kita dah. Ya kalau kita ukur kita bukan wali, kita baca sejarah wali-wali, baca la ilaha illallah sekian ribu kali, ya memang kita bukan lempengan di situ. Ya, kalau kita mendadak jadi wali kita bingung. Jadi wali kalau kita bingung, bukan nggak bingung. Memang kerjaan wali kerjaan yang masya Allah, bukan kerjaan kita. Ah, yang penting kita deketin deh wali, cinta sama wali, gitu aja deh. Ya kalau kita bukan wali, kita deket sama wali, kita cinta sama wali, selesai. Yusharul mar'u ma'aman ahab. Ini kan girang banget tuh. Ya, kita mau masuk kemana? Ke lempengan Jumratul Anbiya, agak bisa. Ya kita masuk Jumratul Aulia, agak bisa para aulia. Adkia, asfiya, azkia gak mampu kita. Di mana kita lempengannya? Dah bingung dah kita. Udah yang penting anda punya tekad bulat, dekat sama mereka. Kemudian kita cinta sama mereka. Dekatnya karena cinta yang mendorong kita dekat. Ya itu modal kita. Alhamdulillah dikasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mahabbah. Dikasih itu. Ini dasarnya, yusharul mar'u ma'aman ahab. Ya Allah, kalau itu kagak ada, gede bingung dah. Itu nggak ada gitu, artinya kagak ada tuh ucapan Nabi semacam itu, habis dah kita dari lini mana, dari gang mana kita bisa masuk tuh. Ya kita tahu banget kita ini punya urusan yang agak rapi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ini tanggung, pikir lagi. Tawassaw, saling berpesan, saling ingetin. Agama memang begitu. Ya, agama mesti saling ingetin sebab manusia ada lupa. Siapa yang dibilang enggak lupa? Pasti lupa lah. Namanya insan. Ya lima sumiyal insan illa linisyanihi, tidak dinamakan manusia kecuali karena ada sifat lupanya.
Apa artinya itu wasiah sebenarnya? Taqaddumu lil ghair bima ya'malu bih muqtarinan bil wa'd. Sebenarnya begitu maknanya wasiat. Memberikan kepada orang lain dengan sesuatu yang selayaknya dikerjakan dengan memberikan advis, nasihat. Kalau udah nasihat dengan mauidhah hasanah yang bagus. Sebab tuh masuknya nasihat bagus, kalau masuknya kagak bagus, nggak rapi, jadi kagak rapi. Ya, kalau nggak bagus nggak jadi rapi. Oleh karena itu dibilang at-tawasi syu'abatun min syu'abil iman, bagian daripada cabang iman, saling berpesan. Kita pesan anak kita, makanya Imam Ghazali suruh tiap malam tulis wasiat. Nah, kita nggak bisa, kalau udah mau mati kita baru. Padahal nggak apa-apa, tulis wasiat kan nggak perlu berlembar-lembar. Satu hari kita tulis wasiat. Jangan dibiasain tinggalin sholat. Tulisan kita gitu aja itu dengan bahasa Indonesia. Memang kita orang Indonesia lah, Indonesia. Jadiin pedoman wasiat, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man ya'khudhu anni hadhil kalimat fayamalu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna. Waqala Abu Hurairah faqultu ana ya Rasulullah fa akhadha bi yadi fa adda khamsan faqal. Dari Sayyidina Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahr ad-Dusi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda. Orang dulu jangan bilang Nabi berkata ya, bersabda. Jadi ada tingkatannya tuh. Kalau kita sih ngomong deh, ngoblek gitu, emang kagak ada ya artinya. Kalau kita jangan Nabi diartiin, Nabi tuh ngomong begini, jangan begitu, biar ada adabnya. Sebab harus ada kata yang buat Nabi, memang meskipun nggak ada yang mampu untuk memberi terjemah atau kata yang pas buat Nabi, nggak ada yang mampu. Ya, nggak ada yang mampu. Kalau Allah Ta'ala udah yang memberikan pujian, selesai udah. Gak ada yang mampu dengan kata-kata apapun, gak ada yang mampu. Yang pas banget itu, gak ada yang mampu. Makanya Sayyidil Walid tuh kalau ditanya, bagaimana Nabi rambutnya ikal-ikal yang gak bisa dibayangkan sama sekali, gak bisa disamakan sama siapapun orangnya. Ikal yang ikal luar biasa yang kagak bisa. Kita menyebutnya itu ikalnya harus bagaimana. Begitu, alisnya bagaimana, alisnya yang sangat bagus yang kagak bisa dibayangkan. Itu kalau kita ngebayang-bayangin akhirnya apaan yang datang sama kita. Itu ngebayang-bayangin itu rambutnya Nabi ikal kayak gini ya, yang datang si Krebu yang begini ya, kagak jadi benar. Makanya dulu ada penceramah tuh, kita mesti bayangin Nabi, ada nggak sepaham tuh, ya Allah gue bayangin Nabi bagaimana ceritanya. Yang ada kan di otak kita nih, mindset kita mindset jelek melulu, bayangan kita bayangan yang jelek melulu. Dulu aja kita kalau ngelihat sesuatu diomelin tuh, ya sama guru kita diomelin tuh. Sayyidil Wali kalau ngelihat foto Habib atau foto Wali, lihat aja, jangan lu liatin aja, ntar kemasukan deh. Mau kemasukan? Iya, kemasukan ya. Jangan liatin udah baca Fatihah. Itu jangan liatin, ntar ada tuh masukan tuh, ini tahu-tahu ini kok kupingnya begini lah. La ilaha illallah, ada celah tuh ya yang sebenarnya nggak boleh masuk celah. Nah guru-guru tua kita nggak kasih, jangan. Apalagi model kayak kita apa sih? Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man ya'khudhu anni, siapa orang akhudha ya'khudhu, ngambil, ya, ngambil anni dari saya,
Ada yang ngambil langsung, ada yang ngambil nggak langsung. Sayyidina Abi Hurairah langsung ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Ntar Habib nih yang nerangin nih. Ya, hadhil kalimat aneh bacain aja. Kemarin bisa terjemahin. Wa ya'malu bihinna au yu'allimu man ya'malu bihinna. Qala Abu Hurairah faqultu ana ya Rasulullah. Fa akhadha biyadi fa'adda khamsan faqala. Satu, ittaqil maharim takun a'badan nas. Wardo, yang kedua wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Wa ahsin ila jarik takun mu'mina. Wa ahibban linnas ma tuhibbu li nafsi takun muslima. Wala tuksirid dhahika fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. Rawahu Tirmizi. Nah, kita minta nih Habib nih, ntar kita kasih teksnya biar Habib yang lanjutin. Aman udah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Ikhwani hadirin rahimakumullah, yang terhormat Ustadz Hasbullah, para panitia musalla as-sa'adah dan hadirin al-kiram jami'an. Insyaallah perkumpulan malam hari ini merupakan perkumpulan yang Allah ridhai, perkumpulan yang menyebabkan senyumnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadis ke-21 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah ini memiliki nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, berasal dari kabilah Bani Daus yang ada di Yaman. Disebutkan beliau ini berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang tidak begitu panjang, tapi beliau sering mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun dan sering dikunjungi oleh Rasulullah, dan beliau termasuk salah satu daripada ahlu as-suffah, ahlu suffah, yakni sekelompok sahabat yang hidupnya di serambi masjid yang disebut suffah itu, berjumlah sekitar 60 sampai 70 orang. Ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 70. Termasuk sahabat yang mendapat doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah beliau itu mengeluh apa yang pernah beliau dengar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau terlupa. Dalam beberapa riwayat, satu riwayat disebutkan ketika Rasulullah menyampaikan sabdanya,
Sayyidina Abu Hurairah disuruh membentangkan kainnya. Atau kalau sekarang kita ada yang pakai sorban, ada yang pakai alas untuk sholat, sajadah misalnya, dibentangkan itu kain. Lalu Rasulullah menyampaikan sabdanya, dan di situ ada doa khusus yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada beliau. Dalam riwayat, selesai beliau memberikan sabda itu, kain disuruh menempelkan di dada beliau begini, dadanya Sayyidina Abu Hurairah. Ada yang mengatakan diselempangkan di kepalanya begini. Ya. Maka apa yang beliau Sayyidina Abu Hurairah sampaikan setelah melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Semenjak itu aku tidak pernah lupa apa yang beliau sampaikan, sabdakan Rasulullah kepada kami, maka aku tidak pernah lupa setelah itu. Sahabat Abu Hurairah termasuk seorang sahabat minal mukthirina fil hadis, seorang sahabat yang meriwayatkan hadisnya Rasulullah lebih daripada 1000 hadis. Itu yang disebut mukthir. Ada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, kemudian Sayyidina Abu Hurairah wa huwa aktsar, yang paling terbanyak beliau radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ya'khudh anni hadhil kalimat fay'amal bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna. Qala Abu Hurairah faqultu ana ya Rasulullah. Siapa yang mau mengambil dariku kalimat-kalimat ini kemudian mengamalkannya atau mengajarkan kepada orang-orang yang mau mengamalkannya. Maka Sayyidina Abu Hurairah menjawab, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Fa akhadha biyadi fa'adda khamsan faqala. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil tanganku, kedua tanganku. Fa'adda khamsan, menghitung dengan hitungan yang 5. Wasiat yang akan disampaikan berjumlah 5. Yang pertama, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah hal-hal yang haram, maka engkau akan menjadi seorang hamba yang paling ahli dalam beribadah. Menandakan sebuah ibadah, sebuah ketaatan, sebuah ibadah itu biasanya akan bertahan lama, akan langgeng kalau disertai dengan menjauhi maksiat, menjauhi hal-hal yang Allah Ta'ala haramkan. Tapi kalau udah ibadah masih teriringi diantaranya dengan hal-hal yang haram, misalnya ya kita rajin sholat, tapi ada sholat misalnya sholat subuhnya langganan, matahari udah memberi salam, mataharinya pagi udah lewat terus. Ini biasanya untuk menjadi kita giat dalam ini, mempengaruhi giatnya kita dalam ibadah. Maka dalam kesempatan yang lain sabda Rasulullah, siapa orang yang terlewatkan di waktu fajar, ya ini tentunya tanpa udzur ya. Lain kalau ninggalin sholatnya karena udzur, karena ninggalin sholat dengan udzur itu bedanya dengan yang tanpa udzur. Kalau dengan udzur itu tidak ada dosa, dia tidak terkena dosa. Tapi kalau ninggalinnya karena tanpa udzur, tiap hari langganan tuh ya, tanpa udzur, maka kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia di hari itu akan terasa lemah fisiknya, sempit hatinya. Kenapa? Karena dia dekat dengan maharim tadi itu.
sehingga dia lemah. Jadi jangan heran kalau kita terkadang mungkin kita atau insya Allah di sini nggak ada. Kita insya Allah diselamatkan dengan hal tersebut. Ketika tertinggal waktu sholat fajar tanpa udzur, ya Allah, di hari itu kita seperti terkena satu masalah. Ahlan wa sahlan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, hati kita rasanya sumpek, padahal nggak ada masalah kita. Tapi rasanya kayak punya masalah segunung. Kenapa? Itu tadi salah satunya. Al-maharim yang namanya tarkus shalah bi ghairi udhrin terjadi dalam diri kita. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Yang kedua, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Jadilah engkau merasa ridha, merasa cukup atas yang Allah bagi kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Orang yang kaya di sini tentunya kaya hati para hadirin. Ketika kita bisa ridha, kita bisa merasa cukup atas yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, mau besar mau kecil kita merasa cukup, kita merasa ridha, ini datangnya dari Allah, nggak ada lain, bukan kita komplain tapi kita syukurin, maka kita akan merasa cukup. Ini waktunya gimana? Waktu terus. Right. Fadal Habib. 5 دقائق. 5. Takun aghnan nas. Merasa cukup atas yang Allah bagi kepada kita. Jangan melihat yang di atas kita, ya, tapi lihatlah yang di bawah kita. Ketika kita melihat yang di bawah kita, kita punya lebih, kita syukur. Tapi kalau lihat yang di atas, semua mau kita ikutin yang di atas, wah, gulung tikar kita. Ya. Kemudian wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau menjadi seorang yang benar-benar seorang mukmin yang sejati. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait pernah mengatakan, ciri-ciri atau termasuk berbuat baik kepada tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama, engkau benar-benar berbuat baik kepada tetanggamu, yakni menyapanya, membantunya ketika dia butuh bantuan, ini berbuat baik. Ini model yang pertama. Ada model yang kedua yang dianggap berbuat baik sama tetangga. Apa itu? Yaitu ketika tetanggamu berbuat buruk kepadamu, engkau sabar. Itu berbuat baik sama tetangga. Jadi kalau tetangga buruk sama kita, bukan kita balas buruk, itu nggak berbuat baik katanya. Model yang kedua nih. Ini yang kita perlu latihan yang kedua nih. Ketika mendapat perlakuan buruk dari tetangga, kita bisa sabar, Masya Allah. Yang ketiga, ketika engkau bepergian, engkau nggak lupa kasih hadiah buat dia, walaupun kecil-kecilan. Tahadu tahabu, sabda Rasulullah SAW. Saling memberi hadiahlah engkau, maka engkau akan saling mencintai. Wa ahibbun nas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Dan sukalah apa-apa yang dalam diri manusia sebagaimana engkau sukai dirimu. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, takun musliman. Engkau akan menjadi seorang muslim yang sejati. Sebagaimana kita suka mendapat perbuatan baik dari orang lain, sebagaimana kita suka mendapat kalimat-kalimat yang baik, yang sopan dari orang lain, kita pun juga mesti membuat orang lain suka dengan kalimat-kalimat baik yang keluar dari kita punya lisan. Kita buat orang lain juga suka melihat tingkah laku kita. Sebagaimana mata kita ini suka melihat yang baik-baik. Iya. Ketika melihat yang buruk nggak senang, maka jangan buat orang lain melihat yang buruk dari diri kita. Gitu. Dulu Al-Faqir teringat pesan salah satu dari Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi Solo.
salah satu yang pernah beliau ingatkan, kalau masalah pakaian, wahai anak-anakku, kata beliau, pakailah pakaian yang engkau mampu, tapi yang dilihat orang lain itu orang seneng. Pakaian ini masalah sepele, yang engkau pakai orang lain suka, itu pakaian. Tapi kalau masalah makanan jangan yang orang lain suka. Kalau yang orang lain suka, engkau belum tentu suka. Iya, orang lain suka, maaf nih, jengkol. Wah, kita mau ikut-ikutan, kita nggak pernah makan jengkol, berat, repot. Tapi kalau pakaian, sekiranya kita memakai itu pakaian, orang lihat suka. Itu pesan beliau salah satunya. Yang terakhir, wala tuktsirid dhahik fa inna kathratad dhahiki tumitul qalba. Nah, jangan kau perbanyak tertawa, karena memperbanyak tertawa itu dapat mematikan hati. Ya. Banyak tertawa. Kenapa? Karena tertawa ini termasuk unsur daripada ghaflah, lalai. Kalau banyak ketawa berarti banyak lalai, beku ini kita punya hati. Bisa mati, bisa. Kalau udah beku atau mati susah menerima nasihat. Dikasih nasihat, nih tegang amat nih ustadznya. Dia udah kebiasaan tertawa terus. Ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh refresh, bukan berarti kita nggak boleh dengar hal-hal yang membuat kita tertawa. Boleh, ada namanya tanazzuh, sesuatu hal yang sifatnya refreshing, dengan sesuatu yang tidak dilarang dan hukumnya mubah, maka itu tidak dilarang. Tapi memperbanyak tertawa sampai berlarut-larut, itulah yang menyebabkan matinya kita punya hati. Wal'iyadu billah. Semoga Allah jaga hati kita dari kematian dan hidupkan hati kita, dan kita dapat menerima nasihat dan wasiat daripada guru-guru kita, daripada Ustaz Hasbullah dan Habibana Hashim bin Idrus bin Syekh Abu Bakar dan guru-guru kita yang lain, dan kita menjadi hamba yang bisa istiqamah insyaallah. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.